Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saat ini saya bertugas di PLN sebagai Asisten Engineer Operasi dan Pemeliharaan Distribusi ULP Sawangan UP3 Depok. Pada video ini, saya ingin menampilkan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan jaringan tegangan rendah. Di mana video ini saya dedikasikan untuk diklat saya di UPDL Bogor dengan judul Pengoperasian Jaringan Tegangan Rendah. Adapun rencana kegiatan yang akan saya lakukan sebagai berikut. Oke, sekarang saya akan jelaskan rencana kegiatan pekerjaan JTR yang akan kita lakukan. Judulnya adalah potong beban gardu DFR. Nah, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar, JTR gardu DFR dia overlap atau melewati gardu baru, yaitu gardu PPFA. Nah, gardu PPFA ini adalah gardu sisipan yang akan menampung beban dari 3 gardu di sekitarnya yang sudah overload dan over radius, yaitu gardu PPI, PPF, dan DFR. Nah, untuk video ini kita akan menampilkan rencana potong beban gardu DFR ke PPFA. Nah, rencananya yaitu JTR arah pesantren Ustadz Lancip, sebagaimana yang dapat dilihat di gambar. JTR arah pesantren Ustadz Lancip akan dipotong lalu dikoneksi dengan JTR baru dari gardu PPFA. Kemudian ada beberapa poin penting dalam pekerjaan ini yang perlu diingat, yaitu pertama, arah putaran. Arah putaran dari gardu PPFA harus sama dengan arah putaran di gardu DFR. Nah, apabila berbeda, maka harus kita putar dulu fasa di gardu PPFA, kita samakan dengan gardu DFR. Kemudian poin kedua, yaitu penjamperan JTR harus mengikuti tanda fasa di kabel JTR, agar nanti kita mudah dalam memonitoring dan penimbangan beban. Kemudian poin 3, penjamperan harus dilaksanakan dengan baik dan rapi serta dipres dengan sempurna. Jadi nanti tidak akan ada loss kontak di titik sambung. Oke, itulah rencana pekerjaan kita. Mari kita saksikan pelaksanaannya di video berikut. Baik teman-teman, sebelum kita ke lapangan, sebelum melaksanakan pekerjaan, kita harus menyiapkan dokumen perizinan pekerjaan kita. Dalam hal ini ada working order, working permit, ada job safety analysis, hierarch, kemudian juga kita harus tahu konfigurasi dari jaringan yang akan kita kerjakan. Oke, baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di gardu DFR, yaitu gardu yang akan nanti kita potong bebannya ke gardu PPFA. Namun sayang sekali pada kesempatan ini kita tidak jadi untuk melakukan potong beban secara real karena petugasnya mendapat penugasan yang lain. Namun tidak apa, pada siang ini kita akan melakukan simulasi. Oke, baik, kita mulai. Untuk langkah pertama dalam pelaksanaan potong beban ini, tentu kita sudah punya perencanaan. Nah, kita sudah punya gambar, kita sudah punya beban. Nah, sekarang kita tinggal mengukur putaran. Nah, untuk mengukur arah putaran, kita menggunakan alat case square, atau kita sebut juga kadang dengan sebutan medan putar. Namun sebelumnya kita lihat di sini bahwa saat pengoperasian putaran dari gardu itu ke kanan dengan tegangan awal 201, 222, 222, pasang-pasangnya 386, 383, 385. Nah, tapi untuk memastikan kita ukur kembali di jurusan yang akan kita potong bebannya, yaitu jurusan 3. Nah, sama ya, ke kanan. Oke, setelah kita tahu arah putarannya di gardu DFR, nah sekarang kita lanjut untuk mengecek arah putaran di gardu PPFA. Oke, baik, ikuti terus. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di gardu PPFA, yaitu gardu yang nantinya mengambil sebagian beban dari gardu DFR. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jaringan dari gardu DFR dia melintas atau overlap di atas gardu PPFA. Nah, ini nantinya akan kita potong, nanti kita amankan
pindahkan jaringannya ke bawah. Nanti kita potong di titik potong yang telah kita gambar. Oke, baik, kita lanjut ke titik yang telah kita tentukan. Kita lanjut. Oke, baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi pekerjaan yang kita rencanakan untuk melaksanakan potong beban gardu DFR ke gardu PPFA. Meskipun sudah sedikit hujan, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan simulasinya. Nah, baik, jadi di sini di tiang ini sudah ada ujung dari ujung JTR dari gardu PPFA. Nah, dan ada JTR existing yang bersumber dari gardu DFR. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan potong beban. Nanti di sini sebagaimana rencana kita, beban yang arah dalam jalan kesedaran 2 akan tetap dari gardu DFR, sedangkan untuk arah pesantren Ustadz Najib akan di coverkan atau dipindah ke gardu PPFA. Teman-teman, itu tadi 20% simulasi, 80% cerita tentang pekerjaan di jaringan tegangan rendah. Karena judulnya praktek, maka di akhir video ini saya tambahin cuplikan lagi simulasi pekerjaan penjamperan jaringan tegangan rendah, baik saat di ground maupun saat di atas tiang. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN berakhlak, andal, terbaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan mensimulasikan proses penjamperan dari kabel JTR. Sekarang di sini kita sudah punya alat simulasi kita, yaitu ada sebuah tang pres, kemudian alatnya ada tang biasa, tang potong, cutter, sama gergaji. Sedangkan bahan yang kita gunakan di sini ada pertama kabel JTR. Kabel JTR ini dengan ukuran 35 4x35. Kemudian untuk menjampernya kita menggunakan CCO 3535. Nanti kita isolasi dengan setot. Oke, baik. Nah, dalam penjamperan JTR kita harus memperhatikan fasanya dengan cara melihat tanda yang ada di kabel JTR. Boleh dilihatkan Pak Jo, mana tandanya? 3. Nah, di sini ada 3 garis, kemudian ada yang garisnya 2, kemudian ada yang garisnya 1 garis. Nah, itu menandakan perbedaan fasa. Dan ini netral, nggak ada garisnya. Nah, kita harus sesuaikan pemasang penjamperan JTR itu dengan garis dari atau fasa dari JTR existing.